Film ini bercerita tentang seorang pria yang bermimpi menjadi seorang pialang saham yang sukses. Namun hal itu sulit baginya untuk berkembang karena tidak ada dukungan moral dari lingkungan kerjanya. Hingga suatu hari ada seorang pria yang menjanjikan uang yang banyak jika ia bekerja sebagai pialang saham ilegal. Dengan mengikuti perintah pria ini, akankah ia mengambil kesempatan itu dan memenuhi impiannya untuk menjadi pialang saham yang sukses? Mari kita simak. Cerita bermula dari seorang pemimpi bernama Il Hyun yang saat ini bekerja di perusahaan pialang saham nomor 1 di Korea Selatan. Salah satu tujuan Il Hyun bekerja di sana adalah karena ia ingin cepat kaya dan ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya adalah petani raspberry, sehingga Il Hyun dijuluki raspberry oleh atasannya. Ternyata Il Hyun memiliki kecerdasan yang luar biasa yang dapat menghafal semua kode saham di Bursa Efek Korea Selatan. Di tempat kerjanya, sang direktur utama datang dan memotivasi seluruh karyawannya untuk mengalahkan pasar saham dan meraup untung sebanyak-banyaknya. Tugas karyawan di sana adalah membeli atau menjual saham sesuai dengan pesanan klien. Semakin banyak transaksi yang dilakukan, maka semakin banyak pula untung yang didapat. Sayangnya di hari pertama kerja Il Hyun tidak mendapat keuntungan sedikit pun. Sesekali Il Hyun membantu orang tuanya berkebun untuk menambah penghasilan mereka, lalu ia mendapat kabar buruk tentang ayahnya yang didiagnosa menderita tumor kecil di livernya yang harus segera dioperasi. Kembali ke tempat kerja, Il Hyun akhirnya mendapatkan klien pertamanya, namun ia bingung antara membeli atau menjual sahamnya karena informasi yang diberikan kurang jelas, dan akhirnya setelah ia melihat bursa saham saat itu ia memutuskan untuk membelinya. Namun ternyata keputusan yang diambilnya salah dan kliennya langsung marah dan meminta ia untuk mengembalikan uangnya lagi. Alhasil bosnya marah dan memotong semua bonus tim Il Hyun. Setelah 10 bulan bekerja, Il Hyun masih belum menjadi pialang saham yang sukses. Dia merasa seperti beban bagi timnya dan menjadi mabuk. Ketika ia sedang nongkrong bersama timnya, salah satu temannya bernama Jun, ia meminta Jun untuk istirahat sejenak merasakan pijatan untuk melepaskan pikirannya. Namun di tengah pembicaraan, Jun menawarkannya untuk mengikuti praktik ilegal menggunakan pasar saham untuk mendapatkan keuntungan besar dan cepat. Jika Il Hyun ingin bergabung, akan ada seseorang yang akan membimbingnya seperti yang dilakukan Jun. Dalam aksi pertamanya, Jun mendapatkan $800.000. Hal ini tentu saja membuat Il Hyun sangat tergoda. Keesokan harinya, Il Hyun langsung bertemu dengan seseorang bernama Tiket yang akan membantunya dalam pekerjaan ilegal ini. Tanpa basa-basi lagi, Tiket memberikannya petunjuk untuk pekerjaan pertamanya. Il Hyun akan diberikan klien palsu dan ia juga akan diberikan telepon khusus untuk mengikuti semua instruksi melalui telepon. Transaksi pertama yang akan diterima Il Hyun bernilai $50 juta dan ia akan menerima keuntungan sebesar $500.000. Itu adalah 250 kali lipat dari gajinya saat ini. Satu hal yang harus Il Hyun jaga adalah rahasia pekerjaan ini. Kembali ke kantornya, Il Hyun mengejutkannya bos dengan mendapatkan klien yang akan membuat kesepakatan $50 juta. Dengan bantuan Tiket, Il Hyun berhasil menyelesaikan misi pertamanya. Di sisi lain, Watchdog mendeteksi transaksi yang tidak biasa. Direktur segera mengambil ponsel Il Hyun untuk memastikan bahwa transaksi ini adalah permintaan klien. Setelah jam kerja, Il Hyun berhasil mendapatkan $50.000 dari tempat kerjanya. Semua orang mulai melirik Il Hyun termasuk si cantik di tempat kerja. Setelah itu Tiket memintanya untuk membuka rekening di luar negeri agar dia tidak mencolok. Uang Il Hyun digunakan untuk membeli apartemen dan biaya operasi ayahnya. Il Hyun juga mengajak pacarnya untuk menikmati hidangan istimewa di restoran terkenal. Saat di toilet, Il Hyun mendapat peringatan dari pengawas keuangan bernama Han yang sering dijuluki anjing pemburu. Saat membahas ancaman itu, sepertinya Tiket telah merencanakan semuanya dengan matang. Ternyata klien palsu yang didaftarkannya adalah orang palsu, sehingga Han akan kehilangan jejaknya. Tidak ada bukti bahwa Il Hyun melakukan kesalahan, jadi Han hanya mengancamnya di toilet, bukan menyerbu kantornya. Setelah beberapa waktu, wanita cantik di kantornya mulai mendekatinya karena kesuksesannya. Il Hyun tidak bisa fokus karena ada pemandangan indah di depan matanya, bahkan Jung mendapatkan nomor pribadi wanita itu untuk mengajaknya jalan-jalan. Kembali ke pekerjaannya, Tiket telah memberinya misi baru untuk dikerjakan. Ia mendapat klien baru yang sebelumnya dipegang oleh temannya. Total transaksinya fantastis senilai $700 juta dan Il Hyun akan mendapat keuntungan sebesar $1,2 juta dari transaksi tersebut. Jun yang biasa membawanya dalam pekerjaan ilegal ini mulai membencinya karena keberhasilannya.
Seketika Il-hyun menjadi orang yang sangat kaya, tidak lama kemudian dan kembali memburu Il-hyun. Ia pun menanyakan tentang tiket. Kemudian dan menunjukkan bukti foto yang mencurigakan. Setelah itu Il-hyun bertemu dengan tiket lagi, tiket memintanya untuk tetap tenang dan percaya diri. Ia pun mengajak Il-hyun berlibur ke Bahamas untuk menyegarkan pikiran sekaligus melihat tabungannya yang sudah senilai 1,4 juta dolar. Saat ia kembali dari liburan ternyata kejaksaan sudah menggerebek perusahaannya, kemudian Il-hyun pun dipanggil dan diperiksa oleh mereka. Namun karena tidak ada bukti konkret atas kejahatannya, Il-hyun bisa bernapas lega. Di sisi lain Jun mendapat rumor perselingkuhan yang membuat sang direktur menyerahkan semua klien Jun kepada Il-hyun. Akhirnya Jun keluar dari perusahaan dan menyalahkan Il-hyun atas kejadian ini. Selain itu juga beredar rumor bahwa ada wanita cantik di perusahaannya yang tidur dengan manajer investasi agar dapat untung dari dia. Mendengar hal itu Il-hyun sangat percaya diri untuk mendekatinya namun akibatnya dia ditendang keluar oleh pacarnya yang sudah setia padanya sejak lama. Namun Il-hyun mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa yaitu dari wanita cantik di kantornya. Keesokan harinya, petugas pengawas kembali menginterogasi Il-hyun. Dia mengatakan ada seorang pria yang baru saja bunuh diri dan beberapa jam sebelumnya telah menelepon ponsel Il-hyun. Ternyata selain Il-hyun ada juga rekan kerjanya Go yang terlibat dengan tiket. Han mengancamnya atas perbuatan ilegalnya khawatir dia akan terseret Go bekerja sama dengan Jun untuk menangkap tiket dan menyerahkannya kepada Han. Keesokan harinya Il-hyun ingin bertemu Go di kantornya tetapi karena dia belum membuat janji. Il-hyun tidak bisa bertemu dengannya dan tiba-tiba Go jatuh mati dari atas gedung. Kemudian tiket mengirim seseorang untuk mengirim pesan ancaman terhadap Il-hyun. Setelah itu sahabatnya memperingatkan Il-hyun untuk berhati-hati mengingat ada Han yang selalu mengejarnya dan ada wanita yang hanya ingin memanfaatkannya. Tak lama kemudian Hyun dan Tiket bertemu lagi di sebuah stasiun untuk membicarakan pekerjaan baru yang berhubungan dengan sales yang kosong. Perbuatan melawan hukum ini mampu menjatuhkan perusahaan yang bangkrut. Namun kali ini Il-hyun berusaha membantahnya dan mengatakan bahwa uang Tiket pasti sangat besar. Namun ternyata Tiket melakukan hal ini bukan untuk uang melainkan untuk hobi. Atas pekerjaannya ini Il-hyun akan mendapatkan imbalan sebesar 5 juta dolar. Mendengar hal itu tentu saja Il-hyun setuju dan akan kembali beraksi. Sementara itu dan mulai mendekati wanita cantik yang dekat dengan Il-hyun untuk membongkar kerja ilegal Il-hyun. Han berhasil mengancamnya dengan perselingkuhannya yang memalukan dengan beberapa manajer investasi. Saat Il-hyun memulai aksinya di tempat kerja, wanita cantik ini diam-diam mengkopi semua berkas yang berhubungan dengan klien Il-hyun. Saat itu terjadi ketegangan di ruang direktur karena semua orang khawatir dengan urusan Il-hyun. Namun direktur yang melihat keuntungan dari transaksi ini memintanya untuk melanjutkan. Saat nasib buruk menimpa Jun dia menjadi target pembunuhan Tiket selanjutnya. Di luar gedung ternyata Han dan timnya sudah siap untuk menjebak Il-hyun. Saat Il-hyun menyadarinya Il-hyun langsung melarikan diri dan tertabrak sepeda motor. Setelah itu Il-hyun menghubungi Tiket dan mereka bertemu di rumah sakit tempat Jun dirawat. Di sana terlihat kondisi Jun yang sangat parah karena tertabrak truk. Ternyata ini ancaman buat Il-hyun, kalau dia bocorin ke Han maka nasibnya bakal kayak Jun. Tak lama kemudian, Han resmi melakukan trade dan membawa Il-hyun masuk untuk mempertanyakan dan juga mempunyai bukti semua transaksi Il-hyun di flash disk. Kemudian Han memaksanya untuk membuat kesepakatan dan menyerahkan Tiket. Setelah itu Tiket menyuruh Hun untuk melakukan pekerjaan 30 juta dolar terakhir kemudian Il-hyun berencana untuk membeli semua saham Wusung sesuai keinginan Tiket. Tetapi kemudian Il-hyun menjualnya kembali ketika pasar hendak ditutup saat itulah Il-hyun membeli semua saham Woosung menggunakan uang pribadinya yang disimpan di Bahamas dengan bantuan seorang teman yang Il-hyun temui di sana. Dia melakukan ini untuk mengelabui inspeksi pengawas. Tiket menyadari bahwa Il-hyun telah bermain-main, akhirnya mengirim hitman untuk membunuh Il-hyun, namun karena ada banyak petugas di sana Il-hyun berhasil selamat. Di akhir film Il-hyun kembali menemui Tiket di sebuah stasiun namun sekarang keadaan berbeda, Tiket marah karena Il-hyun mengkhianatinya. Ternyata Il-hyun telah membuat kesepakatan dengan Han untuk menangkap Tiket, namun niat mereka terungkap ketika Tiket menemukan perekam suara di bawah kemeja Il-hyun sehingga mereka gagal mendapatkan bukti apapun mengenai keterlibatan Tiket dan tidak bisa melakukan penyergapan. Tiba-tiba pembunuh bayaran Tiket datang dan menusuk Il-hyun dengan pisau. Tim jaksa dengan cepat menangkap pembunuh itu, sementara itu dan mencoba menghalangi Tiket sebelum naik kereta berjalan masuk.
tanpa bukti. Hal itu membuat Tiket yakin bahwa dia bisa lolos dari tuduhan, tetapi ternyata Il-hyun telah diam-diam merekam semua percakapannya dengan Tiket selama 2 tahun mereka bekerja bersama. Il-hyun menyerahkannya sebagai bukti kepada Han dan dia memiliki dasar hukum untuk menangkapnya Tiket. Beberapa saat kemudian penumpang kereta tersebut turun dan sudah ada kerumunan di sana. Saat itu Il-hyun melarikan diri dengan cara masuk ke dalam kereta yang langsung berangkat. Il-hyun juga memberikan bukti tambahan melalui telepon ke Han berupa HP yang selama 2 tahun ini selalu ia gunakan untuk menghubungi Tiket dan saat itu juga film berakhir dengan bebasnya Il-hyun. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away.